warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Masjid Abu Bakar Asy-Syidiq, Komplek Cempaka Arum, ya Pak ya. Alhamdulillah. Suaranya jelas nggak Pak? Jelas Pak ya. Alhamdulillah. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Bapak DKM dan para pengurus serta para jemaah yang telah mau meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama belajar dan mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa terima kasih kepada guru saya Ustadz Asep Rahmat, yang perantara beliaulah yang mengajak saya untuk mengikuti kajian tadabbur Al-Quran yang seperti kita akan lakukan malam ini. Beberapa tahun silam saya diajak beliau, ayo ikut pengajian, ikut sekali, 2 kali, 3 kali, kemudian ayo sampaikan, coba. Alhamdulillah Allah bukakan, tentu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena apa? Karena memang sesungguhnya kita semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, Pak. Kita semua itu tidak ada yang beda. Kita semuanya sama. Baik yang sedang duduk maupun yang sedang berdiri. Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama termasuk orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan itu adalah sebaik-baik umat kalau menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak? Sebaik-baik orang di antara kalian, kata Rasul, adalah yang mau belajar dan mengajarkan. Artinya semua sama, tidak ada yang lebih istimewa dibanding yang lainnya. Semua di sisi Allah sama. Sama-sama apa? Sama-sama bernilai. Yang membedakannya hanyalah ketakwaan dan keikhlasan kita, baik ketika kita sedang bicara maupun ketika kita sedang mendengarkan. Semua itu nanti akan kita pertanggungjawabkan, Pak. Ketika kita sedang berbicara, maka pembicaraan kita itu akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita sedang mendengar pun, itu pun akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Mari kita buka salah satu surat di mana ada ayatnya yang mengatakan bahwa kita masing-masing akan bertanggung jawab terhadap apapun perbuatan kita. Kita buka surat ke-74 ayat ke-38. Surat 74 ayat ke-38. Surat ke-74. Surat ke berapa? 74. 74. Ada Al-Quran, Ustaz? 30 berapa? Al-Quran. Pinjam Al-Quran. 30 berapa? 4. 74. Surat ke-34 ayat ke-74 enggak ada. Surat ke-74 ayat ke-38. Oh, 38 jauh-jauh 74. Mana Ustaz, tolong dibacakan. Sedap.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Ya, jadi setiap kita Pak bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Jadi artinya tidak ada suatu perkara pun di dunia ini yang tidak berimbas kepada kehidupan akhirat kita nanti. Ketika saat ini saya sedang menyampaikan ayat-ayat Allah, maka itu akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan berimbas kepada kehidupan akhirat saya nanti. Apakah ketika menyampaikannya saya sampaikan dengan ikhlas? Apakah ketika menyampaikannya benar-benar ingin menyampaikan ayat-ayat Allah, membesarkan agama Allah, atau membesarkan diri saya sendiri? Pun ketika saat saya sedang mendengarkan, apakah ketika saya mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, saya resapi, saya hayati, dan saya jadikan sebagai peringatan buat saya, atau justru saya malah menentang ayat tersebut, atau mungkin merasa lebih pintar daripada ayat tersebut, lebih tahu dari tentang ayat tersebut, maka semua akan kita pertanggungjawabkan. Setiap kita keluar rumah, setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti berimbas kepada kehidupan akhirat kita. Tidak ada yang tidak berhubungan dengan akhirat. Bahkan ketika kita sedang mencari nafkah, itu pun akan berakibat pada akhirat kita. Sebagaimana ayat katakan bahwa setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apapun yang ia perbuat. Jadi artinya setiap perbuatan kita ini pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi tidak ada perbuatan yang hanya sampai dunia saja. Beslah dunia unggul, beres-beres itu. Ketika kita sedang bercanda, menyakiti hati orang lain, orang tertawa, kemudian selesai, besoknya apakah perbuatan tersebut hilang? Tidak. Ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua, kullu, semua, dari bangun tidur sampai tidur lagi ada pertanggungjawaban yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menghayati ayat ini, mudah-mudahan kita bisa menjadikan hidup kita ini merasa diawasi, merasa bahwa kita akan diminta, kita akan mengalami balasan-balasan apapun perbuatan kita, entah itu kebaikan ataupun kejahatan. Ketika kita saat ini sedang ngaji bersama-sama, ada jawabannya, ada balasannya nanti. Ya. Ada yang khusyuk, ada yang mendengarkan, ada juga yang tidak fokus. Maka mudah-mudahan satu ayat yang pendek ini, bila kita pegang, bila kita hayati, mudah-mudahan itu akan menjadi panduan bagi kita dalam langkah kehidupan ini, baik kita sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai seorang individu yang sedang mencari nafkah buat dirinya maupun buat keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Karena apa Pak? Karena memang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita
ada sebuah ujar-ujar, sebuah pepatah, dalamnya lautan dapat diketahui, dalamnya hati manusia Siapa? tidak ada yang mengetahui. Ternyata ujar-ujar itu dibantah, Pak. Dibantah sama Al-Quran, dibantah sama ayat. Jangankan dalam hati manusia, dalam batu pun Allah tahu. Allah maha teliti, Allah maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Sesuatu yang kita sembunyikan dalam batu pun, bahkan dalam bumi, itu Allah tahu. Jadi jangan pikir data apa Allah mengetahui. Allah katakan bahwa segala sesuatu yang bahkan tersembunyi dalam batu pun Allah mengetahui. Kita buka suratnya, surat ke-31 ayat ke-16. 31. Surat Luqman ayat ke-16. Ayat keberapa? Ayat keberapa? Ayat keberapa? 16, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaka misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahra fatakun fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Ya Pak ya. Jadi ujar-ujar tadi terbantahkan dengan ayat Al-Quran. Yang mungkin sebagian kita telah hafal ayat ini atau sering mendengarkan, tapi karena kita bukan orang Arab, kita nggak ngerti artinya. Nah, dengan kajian seperti ini, kita baca maknanya apa. Jadi membuat kita paham bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, entah itu perbuatan hati ataupun perbuatan tangan dan kaki, anggota badan, panca indera, yang kita sembunyikan di atas langit ataupun di bumi atau dalam batu pun Allah mengetahui. Innallaha latifun khabir. Al-Latif, Allah Maha mengetahui, Pak ya. Allah itu maha lembut, maha perhatian kepada hamba-hambanya. Khabir itu maha teliti. Di Quran surat Al-Hasr itu innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti terhadap perbuatan-perbuatan kalian. Jadi suka tidak suka, kita pasti harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Suka tidak suka, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kalau begitu Pak, artinya semua panca indera kita ini sampai hati nurani pun akan diminta tanggung jawabnya. Ya Pak ya, semua perbuatan kita, panca indera kita itu akan diminta oleh Allah untuk kita menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah tanyakan nanti. Kita buka suratnya, surat ke-17 ayat ke-36. Surat Surat ke-17 ayat ke-36. Surat Al-Isra. Mana? ayat berapa? 36. Halaman. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Cocok nggak Pak? Ya. Jadi apa-apa yang telah kita dengarkan bersama tadi itu semua ada Pak di Al-Quran ini. Dan memang semua itu akan kita pertanggungjawabkan. Al-Imam Qatadah mengatakan tentang ayat ini adalah, maka kata Imam Qatadah, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Janganlah kamu mengakui sesuatu yang bukan milikmu. Dan janganlah kata bahwa kamu mengatakan kamu mendengarnya padahal kamu tidak mendengarnya. Janganlah kamu mengatakan bahwa kamu melihatnya padahal kamu tidak melihatnya. Sering Pak ya, ketika kita sedang bercanda, sedang ngobrol ya, ngaku-ngaku kadang-kadang Pak ya, tadi saya melihat padahal tidak melihat. Nah, kata Imam Qatadah terkait ayat ini bahwa janganlah kalian mengatakan melihatnya padahal kalian tidak melihatnya. Karena apa? Karena itu semua akan kita pertanggungjawabkan. Lalu Pak, kalau begitu pertanyaannya adalah, untuk apa Allah memberikan kita panca indera? Untuk apa Allah memberikan kita indera perasa? Untuk apa Allah memberikan kita indera penglihatan? Untuk apa Allah memberikan kita mulut? Untuk apa Allah memberikan kita kaki? Dan untuk apa Allah memberikan kita tangan? Kira-kira untuk apa Pak? Allah memberikan kita panca indera itu agar kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur Pak? Coba Pak, kalau untuk mampu merasakan nikmat itu, mari sama-sama Pak, sekian detik kita pejamkan mata kita masing-masing
dan rasakan nikmat tangan ini Pak. Mari Pak, 1, 2, 3 kita pejamkan mata kita dan kita rasakan nikmat tangan kita ini. 1, 2, 3. Bayangkan kalau kita tidak punya tangan Pak, bagaimana kita makan, bagaimana kita memegang sesuatu. Kita buka kembali 1, 2, 3. Ya, kerasa nggak Pak? Makanya ketika sedang berdoa, ketika doa tersebut datang dari hati kita, kadang-kadang kita memejamkan mata. Karena dengan mata terpejam itu lebih terasa Pak, lebih khusyuk, lebih nikmat. Untuk bisa merasakan sesuatu itu, caranya bagaimana? Pejamkan mata dan rasakan nikmatnya. Kalau nggak begitu Pak, kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita nggak sadar itu bahwa bisa jalan kaki ke masjid ini pun suatu nikmat. Coba ya. Pernah Pak sakit kaki Pak, jatuh ke saya gitu, atau kram kaki ya Pak, capek, sakit, susah. Nah, maka semua panca indera yang Allah titipkan sama kita itu untuk apa Pak? Untuk kita syukuri, untuk kita gunakan sebagaimana mestinya. Kita buka suratnya, surat ke-16 ayat ke-78. Surat An-Nahl ayat ke-78. Malam 78 1678. Surat An-Nahl 1678. Enggak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة لعلكم تشكرون. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ya, bayang. Ternyata kita banyak lalai Pak. Ya, maksudnya, ya termasuk saya kadang-kadang Pak. Sering lah lalai gitu. Bisa jalan-jalan sama keluarga, bisa kesana kesini, bisa makan ini, bisa makan itu. Kadang-kadang lalai, lalai untuk bersyukur gitu. Kita menganggap apa yang kita nikmati hak kita gitu. Seakan-akan campur tangan Allah itu sedikit. Padahal semua yang kita terima, semua yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala.
lupa kita bersyukur ketika sedang berkumpul bersama warga misalnya, atau berkumpul bersama suatu komunitas, lagi gembira, lagi senang. Seberapa banyak kita menyebutkan nama Allah, seberapa banyak kita mengingat asma-asma Allah, seberapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang, Pak. Kenapa jarang? Dari 2 jam pertemuan dengan teman-teman, berapa menit kita menyebutkan nama Allah di sana? Kalau ada hiburan musik, Pak. Nah, nu aya naon? Joget, nyanyi, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur. Boleh bagi sebagian yang membolehkan, ada boleh. Tapi jangan sampai itu membuat kita lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apa? Bersyukur itu artinya bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu bukan sekedar melaksanakan kewajiban-kewajiban. Bersyukur itu bukan sekedar sholat ke masjid kemudian pulang, tidak. Salah satu bentuk syukur itu adalah ikut membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikut membesarkan agama ini. Itu termasuk bersyukur, Pak. Mengajak diri kita, mengajak keluarga kita untuk aktif terlibat dalam membesarkan agama ini. Pulang ke rumah, perhatikan istri kita, perhatikan anak kita. Apakah mereka seperti kita atau belum? Kalau sudah, alhamdulillah tingkatkan. Kalau belum, kewajiban kita, Pak, dan hak mereka untuk diajak gitu. Bukan sekedar kita wajib menyampaikan, tapi ada hak mereka untuk diajak seperti kita. Kita gunakan semua yang Allah titipkan untuk membesarkan agama ini. Bukan sekedar membesarkan diri dan keluarga, bukan membesarkan nama kita, membesarkan agama ini. Itu adalah syukur terbesar. Ya, bayang. Karena apa? Karena Allah mencela, Allah tidak menyukai orang-orang yang hanya hidup foya-foya di dunia, Pak. Semua Allah berikan, kemudian semua yang diberikan tersebut digunakan hanya untuk foya-foya di dunia saja, hanya untuk mencari kebahagiaan dunia, tetapi tidak dan kurang mencari kebahagiaan akhirat. Punya duit hanya untuk makan-makan, punya ilmu hanya untuk nambah penghasilan, nambah pendidikan, punya kemampuan digunakan untuk dunia saja, tidak digunakan untuk menggapai akhirat. Allah mencela itu. Allah mencela setiap kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba, tetapi kenikmatan tersebut hanya digunakan untuk dunia saja, untuk senang-senang di dunia saja, tanpa mau menggunakannya untuk kepentingan akhirat. Ya, sama. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir, Pak. Dan kita kan bukan orang kafir, Pak. Kita kan orang-orang beriman. Kita punya kewajiban untuk membesarkan agama ini. Kita punya kewajiban untuk membesarkan agama Allah. Kita punya kewajiban membesarkan nama Allah. Kita buka suratnya, surat ke-46 ayat ke-20. Surat ke-46. Surat Al-Ahqaf ayat ke-20. Surat ke-46. Ayat keberapa, Pak? Ayat ke-20, Pak. 20. Surat 46 ayat 20.
20 lipat 7 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuradul ladzina kafaru 'alan nar. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wa istamta'tum biha. فاليوم تجزون عذاب Rahul bima kuntum tastakbiruna fil ardi. الأرض Fil ardi bi khairil haqqi wa bima kuntum taksusun. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. Ya Pak ya, ya orang-orang kafir mah gitu Pak. Semua yang mereka dapatkan dunia ini hanya untuk foya-foya saja. Seperti itulah karakter orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita punya rezeki, ya kumaha we carana untuk ikut aktif membesarkan agama Allah, gitu. Aktif dalam agama ini. Kalau kita dikasih kemampuan, misalnya kemampuan bicara, gunakan pembicaraan kita untuk membesarkan Allah, mengajak orang kembali kepada Al-Quran, mengajak orang ke masjid. Nah, jangan kemampuan bicara kita gunakan untuk mengadu domba. Jangan juga kita gunakan kemampuan bicara kita hanya untuk mendapatkan jabatan ataupun nama baik di sisi manusia. Gunakan semua yang kita dititipkan Allah Subhanahu wa taala untuk membesarkan agama Allah. Jangan besarkan nama kita. Besarkan agama Allah. Terlibat aktif. Kumaha we carana? Mampunya dakwah secara orang per orang, ajak orang per orang. Mampunya dakwah kepada teman-teman dekat, kepada teman-teman dekat. Pasti ada, Pak. Pasti ada orang yang menyukai kita, sebagaimana ada orang yang pasti membenci kita. Nah, ajak orang-orang yang menyukai kita untuk ikut seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Karena apa Pak? Termasuk beruntung Pak kita ini Pak. Kita termasuk orang-orang beruntung yang Allah berikan kesempatan untuk mau baca Al-Quran, untuk mau baca maknanya, mau tahu artinya. Saya Pak pribadi terus terang merasa sangat bersyukur sekali diajak oleh Pak Ustadz Asep dalam kegiatan seperti ini, baca ayat-ayat Allah, mencoba mentadaburinya. Karena ternyata banyak yang saya nggak tahu selama ini, dan semua yang tidak saya ketahui ada di Al-Quran. Tidak semua orang yang Allah berikan kesempatan seperti apa yang dapat kita lakukan saat ini. Tidak semua orang
yang Allah berikan kesempatan untuk mau mendengarkan Al-Quran, Pak. Tidak semua orang, Pak. Hanya orang-orang pilihan. Maka bersyukur, Pak. Bersyukur kita semua Allah berikan kesempatan bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Maka patutlah kita ucapkan terima kasih kepada Pak DKM dan teman-temannya yang telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama ada di sini. Ya, Pak ya. Surat ke-74. Ceritanya otomatis. Otomatis, Pak ya. Kalau di mesin saya bisa dimatikan ya. Iya. Ayat 4, 5, 6. Mari kita buka. Maka Ustaz. Terjemahannya aja, Pak ya. Sok baca terjemahannya aja, Pak. Surat 74 ayat 4 dan 6. Surat ke berapa? 74 Ayat 54. Surat Surat ke-74 ayat ke-54 ayat 54 sampai 56. Saya bacakan dulu. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu kenikmatan. Maka barang siapa menghendaki tentu dan mereka tidak akan mengambil pelajaran kecuali Allah Subhanahu kepadanya dan semuanya bisa di setel hubungi yang membuatnya bisa tahu untuk bisa mematikan saat-saat bisa itu yang subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.